Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diberikan kenikmatan, banyak kenikmatan, kesehatan di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesempatan, diberikan waktu luang, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam rangka taat, hadir di majelis ilmu di kajian intensif, berkenan dengan fikih ibadah. Hari ini kita akan kembali melanjutkan di kitab Zakah. Hadis dengan nomor urut di kitab dengan nomor 605 yang bertemakan tentang hukmu mani'iz zakah, hukum orang yang menolak kewajiban zakat. Ada beberapa alasan orang menolak kewajiban zakat. Man mana'a zakata jahidan wujubiha. Ada yang menolak zakat itu artinya menolak kewajiban dari zakat. Menolak kewajiban zakat. Makna yang kedua, man mana'a zakata jahilan biwujubiha. Dia menolak zakat, kewajiban zakat, jahilan karena sebab dia jahil tentang kewajiban membayar zakat, mengeluarkan zakat. Tidak ada beberapa sebab seseorang menolak zakat. Pertama tadi menolak kewajiban dari zakat. Yang kedua, jahil atas kewajiban zakat. Dan yang ketiga, man mana'a zakata bukhla. Orang yang tidak mengeluarkan zakat disebabkan karena bakhil. Tiga hal ini, tiga keadaan ini memiliki hukum yang berbeda. Nah, barangkali ini yang insyaallah ta'ala kita akan sama-sama membahas, mengkajinya. Selain juga uqubah, hukuman yang mereka akan dapatkan, yakni hukuman orang yang menahan untuk mengeluarkan zakat di dunia dan kelak di akhirat. Ini insyaallah ta'ala pokok pembahasan kita di pagi ini.
Mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan hadis diambil dari atau sumbernya adalah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim wa 'allaqa Syafi'iyul qawla bihi 'ala thubutihi. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ini ta'liq, membuat catatan al-qaula, berpendapat, ala thubutihi, bahwa hadis ini sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, mu'allif rahimahullahu taala mengatakan an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi, dari Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah, dari Bahz bin Hakim an abihi, berarti dari Hakim bin Muawiyah, an jaddihi, dari kakeknya, berarti dari Muawiyah bin Haidah, sahabiyun jalil. Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli sa'imati iblin, di setiap unta, ya, sa'imah di setiap peliharaan unta yang dilepasnya, fi arba'ina bintu labunin, di setiap 40 bintu labun. Masih ingat ya di hadis Anas bin Malik, wasiat Abu Bakar As-Siddiq terhadap Anas bin Malik, fi arba'ina bintu labun, di setiap 41 ekor bintu labun. Apa bintu labun? Masih ingat? Unta yang sudah masuk berapa tahun? 3. Masuk di tahun ke-3. La tufarraqu iblun an hisabiha, unta jangan dipisah dari penghitungannya. Unta jangan dipisah dari penghitungannya. Man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruha, siapa yang memberinya mu'tajiran, ujroh, upah, falahu ajruha, maka baginya upah. Wa man mana'aha fa inna akhiruha wa syatra mali, dan jadi barang siapa yang memberikan yang zakatnya mu'tajiran biha, falahu ajruha, maka bagi dia pahala. Wa man mana'aha, dan siapa yang menolaknya, menolak kewajiban zakat, fa inna, maka kami akhiruha, akan mengambilnya, wa syatra malihi, dan atau plus setengah dari harta, azmatan min azamati rabbina, sebagai azimah, ketetapan dari ketetapan Rabb kami. La yahilu li ali Muhammadin minha syai'un,
tidak dihalalkan bagi keluarga Nabi Muhammad sedikit pun dari sedekah, itu dari zakat. Rawahu Ahmadu, hadis riwayat Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahihul Hakim wa allaqa Syafi'iyul qawla bihi ala thubutihi. Kita ulangi. Dari Bas bin Hakim an abihi, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, di setiap unta atau peliharaan unta, ya, fi arba'ina bintu labun, setiap 40 bintu labun, satu ekor unta yang sudah masuk di tahun keberapa? 3. La tufarraqu iblun, jangan dipisah dari penghitungan, ya, sebagai hilah agar keluar dari kewajiban menunaikan apa? Zakat. Man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruha. Siapa yang memberikan ujroh atau siapa yang memberikan zakatnya, falahu ajruha, maka baginya pahala. Waman mana'aha, dan siapa yang menghalanginya, maka kami akan mengambilnya plus setengah dari harta yang dia miliki, sebagai ketentuan dari ketentuan Rabb kami. Tidak dihalalkan bagi keluarga Nabi Muhammad sedikit pun dari zakat. Baik, nanti kita lihat. Assalamualaikum. Fi kulli sa'imatin iblin, kita masuk di syarhu al-hadis, syarah hadis. Di setiap sa'imati iblin, ternak unta 4, di setiap 40-nya bintu labun. Hadza laisa ala dhahiri, tidak seperti zahirnya. Lima taqaddama fi hadits Anas, sebagaimana di hadis Anas bin Malik, wa inna ma hadza mahmulun ala ma idza zadat an mi'atin wa ishrina. Jadi ini ditarik, dihamal apabila melebihi dari 120, sebagaimana telah dipaparkan di hadis Anas bin Malik kama taqaddama. Maksud la tufarraq ibalun an hisabiha, yang dimaksud jangan dipisah unta dari perhitungannya. Innal khalitain, 2 gabungan, la yufarraqani, jangan dipisah, malaihima, dari 2 harta, khasyata shadaqati, karena khawatir sedekah, karena takut sedekah. Kama taqaddama inda qauli la yufarraq baina mujtama'i khasyatas sadaqah. Ya annal ma'na annal kullatu sabu fil arba'in. Jika unta, kepemilikan unta itu 2 gabungan, syarikah, sekutu, persekutuan, syarikat, maka hitung terlebih dahulu. Adapun kewajiban, untuk kewajiban mengeluarkan zakat, maka dibagi rata antara 2 atau lebih bisa jadi. Persentase miyahnya. Au annal ma'na, atau maknanya annal kulla tuhsabu fil arba'in, akan dihitung di setiap 4 kelipatan 40. Wala yutraku hazilun wala saminun. Nah ini kemarin ada pertanyaan. Wala yutraku, jangan ditinggalkan hazilun wala samin, mana unta yang gemuk, mana unta yang kurus. Wala saghirun wala kabirun, tidak juga unta yang kecil, unta yang besar, maka semua dihitung. Wal amilu lahu la ya'khudhu illa al-wasth. Wal amiru la ya'khudhu illa al-wasṭa. Orang amil tidak mengambil kecuali ya pertengahan. Allah Ta'ala yang paling baik. Yang dimaksud mu'tajiran tadi, ya bukan upah, tapi yang dimaksud adalah qasidan al-ajra' minallahi ta'ala bi'ita'ihi az-zakat, dengan niat mendapatkan pahala dari zakat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mu'tajiran biha, yang dimaksud dia memberikan kewajiban
zakat dengan berharap mendapatkan pahala dari Allah. Ya, itu mu'tajiran biha. Sedangkan yang dimaksud wasyatra malihi, apabila tadi enggan untuk menunaikan zakat, ini barangkali yang insya Allah Ta'ala kita akan sama kaji. Ya. Siapa yang menolak kewajiban zakat, maka kami akan mengambilnya plus setengah dari hartanya. Nah, ini tambahan ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah sabit dari Nabi SAW atau tidak? Tuh. Walihada naqala al-Baihaqi wa al-Syafi'i annahu qala la yathbut ahlul ilmi bil hadithi an tukhad as-sadaqah. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa ini tidak sabit dari Nabi SAW. Ahlu ilmu tidak menetapkan hadis ini. Antu khadas sadaqatu wa syatru iblil ghali li sadaqati walau thabata laqulna bihi. Seandainya ini tetap ada sampai dari Nabi SAW, tentu kami akan berpendapat atau mengikuti hadis Nabi SAW. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i yang dinukil oleh Imam Al-Baihaqi. Dianggap bahwa tambahan waman manaha, siapa yang menghalangi atas zakatnya, maka kami akan merampasnya, menariknya plus setengah daripada hartanya, setengah dari hartanya. Nah, insya Allah Ta'ala kita akan bahas nanti, terutama di paparan seputar man'uz zakat, orang yang menghalangi zakat, ya, atau enggan mengeluarkan zakat disebabkan karena bukhlan, bakhil. Qauluhu azmatun, azimah, ketentuan dari ketentuan Allah. Ya. Wal mana inna akhiduna dzalika bijiddin wa azmin. Sesungguhnya kami akan mengambilnya bijiddin, merampas bahkan kategorinya dengan keras. Li'annahu wajibun mafrudun, karena zakat adalah kewajiban. Wa haqqun min huquqi rabbina, dan hak yang harus dikeluarkan. Hak Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di pembahasan mani'uz zakah. Hukum mani'uz zakah. Hukum orang yang menolak zakat. Ada beberapa hal atau sebab. Pertama, man mana az-zakata jahidan li wujubiha. Orang yang menolak zakat jahidan li wujubiha. Maknanya jahidan li wujubiha, menolak kewajibannya. Tidak menerima kewajiban zakat. Man mana az-zakata jahidan wa huwa ya'lamu wujubaha. Orang yang menolak zakat padahal dia mengetahui kewajibannya, faqad kafara, maka dia telah kafir dianggapnya. Ini pembahasan pertama. Orang yang menolak zakat dalam keadaan dia tahu kewajiban zakat, maka faqad kafara, dianggap telah kafir. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yukfaru idza jahada zakata, dianggap kafir apabila dia menolak zakat. Wa huwa, dalam keadaan dia mengetahui annaha, bahwa zakat itu adalah wajib. Wa dzalika li anna wujuba zakati, karena kewajiban zakat mimma yu'lama bid-darur, termasuk perkara darurat dalam Islam. Min din Islam. Fa kullu muslimin ya'lamu anna zakata wajib.
Karena setiap diri muslim telah mengetahui bahwa zakat itu adalah apa? Wajib. Tuh. Yang menjadi landasan dalil pertama minal ijma' di antara dalilnya adalah ijma'. Ibnu Abdul Bar, wa amma man man'aha jahidan laha fahiya riddatun bi ijma'in. Kata Ibnu Abdul Bar di kitab Al-Istizkar, siapa yang menolak kewajiban zakat, yakni dalam keadaan dia tahu zakat itu wajib, maka fahiya riddatun bi ijma', dianggap murtad. Bi ijma', kesepakatan para ulama. Kata Imam Ibnu Abdul Bar. Qala An-Nawawi, dan Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, fa inna man ankara fardhu zakati, siapa yang menolak kewajiban zakat fi hadhihi al-azman, di masa ini, di zaman ini, kana kafiran bi ijma'il muslimin, maka dia telah kafir bi ijma'il muslimin, atas kesepakatan kaum muslimin, atas ijma'nya kaum muslimin. Imam Az-Zarqani di madhab Imam Malik, syarah terhadap Al-Muwatta, Syarh Az-Zarqani Al-Muwatta, dia mengatakan, summa in kana muqiran biha fa muslimun wa in jahadaha fa kafirun ijma'. Siapa yang mengakui, maka dia seorang muslim kewajiban zakat. Apabila dia menolak kewajiban zakat, maka dia adalah fa kafirun ijma'an, dianggap kafir berdasarkan ijma'. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selain zakat termasuk perkara minad dini darurat ya, dalam agama, karena termasuk rukun Islam. Yang kedua, keadaan kedua, man'uz zakati jahilan bi wujubiha, menolak zakat atau menahan zakat, untuk mengeluarkan zakat, jahilan biwujubiha, karena jahil terhadap kewajiban. Jadi tidak tahu bahwa zakat itu wajib. Man mana'az zakati jahilan wujubaha, siapa yang menahan zakat disebabkan karena ketidaktahuan dia, kejahilan dia atas kewajiban zakat, seperti kahadithi ahadi bil Islam mu'allaf umpamanya, baru masuk Islam, fa innahu la yukfaru walakin yu'arrab bihukmiha, maka tidak layak, tidak dianggap kafir. Tidak menjadikannya dia kafir, walakin akan tetapi yu'arrafu bihukmihima, akan tetapi diperkenalkan, diedukasi berarti. Akan tapi diedukasi, disampaikan tentang hukum dari zakat tersebut. Bittifaqin madhahibi al-fiqhiyah, ini disepakati oleh seluruh madhab fikih yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanabilah.
Ya. Dalilnya surah Al-Isra ayat 15. Ya. Surah Al-Isra ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami mengadab sehingga kami utus ya kepada mereka rasulah, seorang utusan. Tegak hujah. Tuh. Sampai ilmu. Keadaan yang ketiga, hukmu man mana'az zakati bukhla. Hukum orang yang menahan zakat bukhla sebab bakhil. Orang yang menahan zakat disebabkan bakhil, kikir, pelit, tamak dia. Man mana'az zakata bukhlan la yakfur. Orang yang menahan zakat disebabkan karena bakhil, la yakfuru, ini pun tidak kafir. Wa hadha bi ittifaqil madhahibil fiqhiyyati, disepakati oleh madhab ulama para a'immah, madhab yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tuh. Yang menjadi dalil hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, hadis Abu Hurairah, ma min sahibi zahabin, insyaallah taala nanti kita akan mengkajinya. Ini juga dibawakan oleh muallif Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Bulughul Maram ini. Ma min sahibi zahabin wala fiddatin, tidak ada seorang pemilik emas ataupun perak pun la yuaddi min haqqaha, di mana dia tidak menyerahkan haknya, yakni kewajiban zakat, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali kelak pada hari kiamat, suffihat lahu safaihu min nari fa ahmi 'alaiha min jahannam fa yuqwa. Kelak di emas dan perak tersebut, emas itu akan ada apa? Fa yuqwa biha janbuhu wa jabinuhu. Ini apa ini? Bagian samping, kemudian bagian depan akan disetrika dari emas. Kullama barudat, ketika sudah dingin, uidat, maka dikembalikan kembali di hari fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana, di hari ya, satu harinya itu adalah alfasanatin, ukurannya 50.000 tahun. Fi yaumin, di satu hari, kana miqdaru 50 alfasana, hatta yuqda bainal ibadi, sampai akhirnya fayura sabilahu, diberi ketetapan, kepastian, fayura, maka dilihat, sabilahu, jalannya, imma ila jannah wa imma ila nar, bisa ke surga atau bisa ke neraka. Sisi pendalilannya, annahu law kafara, seandainya itu dianggap kafir, bitarkihi li zakati, karena dia meninggalkan zakat, lam yakun lahu sabilun ila jannah, maka tidak ada pilihan lain kecuali neraka. Tapi kan diberikan opsi 2, yaitu surga atau neraka. Berarti menunjukkan bahwa hukumnya tidak mukhrijun anin millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, sehingga tidak dianggap murtad. Sehingga dihamal, ditarik, disebabkan kenapa? Bakhil. Karena dia apa? Bakhil, kikir, sikap tamak. Itu menunjukkan apa? Buruknya jiwa. Buruknya juga keimanan. Lemahnya keimanan. Karena sedekah itu adalah as-shadaqatu burhan. Bagaimanapun sedekah itu adalah bukti nyata dari apa? Keimanan. Yang ketiga, kondisi ketiga, menahan zakat disebabkan karena tadi sudah ada ketiga ya? Jadi yang pertama apa? Murojaah dulu. Yang pertama, menahan zakat disebabkan karena apa? Menolak kewajiban.
Yang kedua, menahan zakat disebabkan karena apa? Jahil, benar. Yang ketiga, menahan zakat disebabkan karena apa? Bakhil. Sudah. Kita masuk di akibat buruk bagi siapa yang menahan dari kewajiban zakat. Al-uqubatul ukhrawiyah. Hukuman bagi orang yang menahan zakat. Hukuman bagi orang yang menahan zakat. Akhirnya Allah Ta'ala wa'alam semua. Ya. Kecuali yang ada uzur di hadapan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi surah Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasulan." Ilaihi rasul. Terus waradat uqubatul ukhrawiyah khassatan fil kitab wa sunnah liman zakat. Orang yang menahan diri dari zakat hukumannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah. Orang yang yaknizun menimbun harta yakni adz-dhahab wal fiddah, emas dan apa? Perak. Wa la yunfikunaha fi sabilillah. Dia tidak mengeluarkan fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fabasyirhum bi'adzabin alim, maka sampaikan kepada mereka siksa. Asalnya bisyarah itu kabar gembira. Ya, tapi kinayah ini. Yang dimaksud adalah apa? Sampaikan kepada mereka berupa azab yang sangat pedih. Yauma, di hari yuhma 'alaiha pinar jahannam. Mereka dimasukkan ke dalam neraka jahannam, patuqwa biha jibahuhum. Ya, kening mereka, wajah mereka, wajunubuhum, bagian samping daripada mereka, waduhuruhum, punggung-punggung mereka, ya, akan dia apa? Tuqwa, setrika. Ya. Biha, dengannya, yaitu dengan apa? Dengan emas dan perak yang mereka timbun. Hadza ma kuntum aw ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ini yang kalian timbun untuk diri kalian dahulu di dunia. Maka fadhuqu, rasakanlah ma kuntum taknizun. Ayat ini dibawakan oleh Imam Az-Zahabi di kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair. Dosa besar. Ya, ngeri. Di kitab Al-Kabair dijadikan sebagai, karena di hadis Nabi SAW walaupun memang dianggap sebagian oleh para ulama itu dhaif, ya, kan tapi sisi makna benar, menguatkan yang memang sudah sabit. Awwalu thalathatin dukhuluna an-nar, satu di antara tiga orang yang pertama kali masuk neraka itu disebutkan di salah satu hadis, ya, amirun musallatun, satu pemimpin yang apa? Zalim, memaksa. Wa dzu sirwatin min malin, orang yang memiliki harta, la yuaddi haqqallahi ta'ala min malihi, namun dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dari hartanya, zakat di antaranya. Yang ketiga, faqirun fakhur, orang fakir tapi apa? Sombong. Orang fakir tapi sombong. Nah, selanjutnya kita masuk di hadis atau landasan dalil dari yang kedua, hadis. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu malu syuja'an aqra. Siapa yang diberikan karunia harta
falam yuaddi zakatahu, kemudian dia tidak menunaikan kewajiban zakatnya, mustila, maka akan mustila, ini ditampakkan lahu baginya malu harta tersebut itu syujaan seperti syujaan aqra, ular yang bertanduk. Lahu zabibatani, dua taring, yutawwiquhu yaumal qiyamati, akan menelannya, ya'khuduhu, akan dililit ya oleh ular tersebut, yakni syudqaihi, thumma yaqul ana maluka ana kanzuka, aku adalah hartamu, aku adalah timbunanmu. Yang hadirin rahimani wa rahimakumullah, bukan maknanya kita tidak boleh menyisihkan sebagian daripada harta kita untuk umpamanya 1 tahun, enggak, bukan itu maksudnya. Ya, tapi motivasinya adalah sikap ketamakan atau rakus. Karena Rasulullah SAW sejatinya memang beliau juga sama untuk, karena Rasulullah SAW tidak menerima sebagian tadi nanti disampaikan, Rasulullah dan Ahlul Bait tidak menerima sedekah, tapi menerima khumus dari fai. Dari apa? Fai. Ya. Fai. Fai itu harta rampasan bukan dari hasil perang. Ya. Nah, itu milik siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyimpan selama persediaan 1 tahun kurang lebih untuk keluarga. Nah, Allah Ta'ala wa'ala. Tapi yang dimaksud di sini adalah motivasinya adalah ketamakan, menimbun, ngumpul-ngumpul harta. Summa ta'ala, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala surah Ali Imran 180. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah. Masuk ke yang bakhil. Jangan sampai wala yahsabanna, tidaklah orang-orang yang bakhil sekali-kali dia mengira bahwa apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka, ya, min fadli, harta, wa khairan lahum, itu adalah baik bagi mereka, bal huwa syarrul lahum, akan tetapi itu adalah buruk bagi mereka, karena sayutawwaquna bihi ma bakhilu yaumal qiyamati walillahi ma yarasus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Akan tetapi justru kelak di hari kiamat, apa yang mereka bakhilkan, mereka simpan bakhil, itu akan melilit mereka, pada hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ard, milik Allah lah seluruh warisan langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah Maha mengetahui ya apa yang kalian lakukan. Nah, teliti. Hadis yang ketiga, landasan dalil yang ketiga. Hukuman untuk orang yang menahan harta pada hari kiamat karena kebakhilan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha. Ini seperti yang tadi telah disampaikan. Fa yurasabilu imma ila jannati wa imma ila nar. Al-far'u tsani al-uqubatu ad-dunyawiyah. Hukuman di dunia. Hukuman di dunia. Manu zakat alladhi tahta qabdatil imam. Man mana'a zakat wa huwa fi qabdatil imam tu'khadhu minha qahra. Ini ada 2 kondisi. Kondisi pertama, pelaku orang yang menahan zakat alladhi tahta qabdatil imam, yang memang sudah ada di bawah kekuasaan pemimpin, pemerintah. Surah At-Taubah ayat 103,
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kata Allah, khudh, ambillah dari harta mereka sebagai sedekah untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Anna hadza khitab ayat ini walaupun ditujukan kepada Rasulullah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil zakat, illa annahu yakum maqaman nabi sallallahu alaihi wasallam fihi al-khulafa wal umara min ba'dihi. Maka berlaku pada siapa yang memiliki umara seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin. Dia punya hak untuk apa? Mengambil, menarik zakat sebagaimana telah disampaikan di pembahasan yang telah lalu. Sebagaimana di hadis Muadz bin Jabal, kata Rasulullah, "Fa'alim anna Allah aftarda 'alim shadaqatan fi amwali tu'khadhu min agniyaihim." Kalimat tu'khadhu. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sedekah dari harta mereka, diambil. Kalimatnya apa? Diambil. Dari siapa? Orang kaya mereka diserahkan kepada fuqaraihim, kepada fakir mereka. Dalal hadis ini menunjukkan bahwa imam alladzi yatawalla qabdus zakah, yang mengurus penarikan zakat, imma binafsihi, baik dengan sendirinya, wa imma binaibihi, atau dengan wakilnya. Faman imtana'a minha ukhidat minhu qahra, maka siapa yang menahan dari zakat, ukhidat, maka diambil qahra, dengan paksa. Gitu, sampai demikian. Landasan dalilnya ada di Al-Quran serta hadis Nabi SAW. Catatannya berarti tadi pemilik zakat itu berada di area kekuasaan wilayah siapa? Amir tadi. Ya. Seperti kasusnya Rasulullah SAW sebagai amir menyuruh Muadz bin Jabal untuk mengambil, menarik kaum muslimin atau mustahik muzaki di daerah mana Yaman. Selanjutnya, ada sisi ijma juga. Naqala al-ijma' ala akhri zakat min mani'iha qahran Ibnu Battal, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi, Sunani, para imam menukil ijma', kesepakatan. Ibnu Battal, kata Ibnu Battal, ajma'al ulama wa ala anna mani az-zakat tu'khadhu min mani qahra. Kata Ibnu Battal, syarah Sahih Bukhari. Para ulama telah sepakat bahwa anna mani az-zakat, orang yang menahan zakat, menahan dari zakat, tu'khadhu, maka diambil dari hartanya qahra, dengan paksa. Kata Ibnu Battal. Ibnu Abdul Bar, la khilafa bainal ulama anna al-imama al-mutalibata biz-zakati. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa seorang imam yang diberikan wewenang untuk menarik zakat, wa anna man aqarra bi wujubiha alaihi au qamat alaihi biha bayyinah kana lil imami akhduha minhu. Jadi siapa yang sudah ada ketetapan, sudah ditetapkan wajib zakat di wilayah, di area tersebut, maka bagi imam hak untuk menarik zakat secara apa? Qahra. Demikian. Demikian pula Imam An-Nawawi, Ibnu Qudamah, Imam As-Sunani. Ya. Baik. Masalah yang kedua, hal yu'aqabu mani'uz zakat bi akhdhi ziyadatin 'alal wajib? Nah, sesuai dengan hadis ini yang tadi dinukil oleh Imam Al-Baihaqi dari Imam Asy-Syafi'i bahwa tambahan ini tidak sabit dari Nabi. Apakah imam boleh menarik zakat dengan paksa plus ditambah dengan setengah dari hartanya? Paham ya? Ini yang kita bahas nih. Jadi siapa yang menarik, siapa yang enggan untuk membayar zakat, imam punya hak untuk apa? Menarik zakat secara apa? Paksa. Subhanallah, ini coba kalau tentu apabila satu daerah, satu negara, negeri yang memang sudah menerapkan apa? Syariat Islam tentunya.
Jelas ya? Karena bagaimanapun ini akan sulit. Ya. Baik. Sekarang masalah, apakah ada hukuman lain? Ada hukuman orang yang menolak untuk menyerahkan zakat, yaitu dengan ditarik setengah daripada hartanya. Ikhtalafa ahlul ilmi. Para ulama berselisih pendapat fi uqubati mani'i zakat, terhadap hukuman bagi orang yang menahan zakat, yaitu dengan biakhdi, dengan tambahan ziyadatin alal wajib minhu awal. Jadi ditarik. Ada dua pendapat. Pendapat pertama yukhadhu min mani zakatil wajibu faqat. Pendapat pertama, yani harta yang diwajibkan untuk atau zakat yang wajib untuk dikeluarkan saja yang ditarik itu. Tidak selain daripada itu. Bisa dipahami ya? Jadi yang ditarik oleh imam adalah mutlak kewajiban zakat. Selain daripada itu, bukan wewenang dari amir. Wa hadza bittifaqil madhahibil fiqhiyatil arba'ah. Ini disepakati oleh seluruh ulama madhab, a'immah madhab yang 4, Imam Abu Hanifah. Di kitab Al-Binayah Syarhul Hidayah, Imam Al-Aini Syarhu Ma'anil Athar, Imam At-Tahawi, Imam Malikiyah Syarhu Zarqani ala Mukhtasar Al-Khalil, Khasyiatul Banan, dan seterusnya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Wa huwa qaulu aktsari ahli ilmi, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Nukudama, in mana'aha mu'taqidan wujubaha wa qaddara al-imamu ala akhdiha minhu akhadaha wa azzarahu wa lam ya'khud ziyadatan alaihi. Ini tidak ditarik tambahan. Ini pendapat mayoritas para ulama. Landasan dalil mereka, anna zakata muni'at fi zamani Abi Bakar radhiyallahu anhu ba'da wafatin Nabi. Telah terjadi di khilafah Abu Bakar As-Siddiq mereka yang menolak untuk menyerahkan zakat. Walam yunqal anna ahadan akhadha ziyadatan 'alal wajibi. Tidak ternukil daripada mereka. Jadi telah terjadi di masa Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu orang-orang yang menolak kewajiban zakat. Tapi tidak ternukil dari para sahabat bahwasanya mereka itu ditarik plus tambahan setengah dari harta mereka, lebih dari harta dari zakat yang wajib dikeluarkan. Au qala bidzalika ma tawaffuri sahabati radhiyallahu anhu. Itu kan banyak sahabat. Tuh. Ini dibawakan dinukil oleh Ibnu Qudamah. Yang kedua, anna zakata ibadah. Yang kedua, zakat itu ibadah. Fala yajibu bil imtina'i minha akhdhu syatri malihi kasaidil ibadah. Maka tidak wajib untuk apa? Ditarik setengah daripada harta. Karena butuh ketentuan. Sebagaimana keumuman daripada ibadah. Harus ada ketentuan yang pasti, sabit, sahih dan sharih. Yang ketiga, as-salisu annahu, nah ini sebagai alasannya. Annahu la yuzadu 'alal akhdil huquqi minadh zalimi kasairil huquq. Dianggap ini sebagai apa? Kedzaliman. Dianggap dikategorikan sebagai apa? Kedzaliman. Itu apabila mengambil setengah daripada harta. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat kedua, bagi orang yang tadi menahan diri untuk zakat, anna zakata tukhadhu minhu wa yu'azzaru bi akhdhi syatri malihi. Orang yang menolak menyerahkan zakat, menahan dari zakat, tukhadhu minhu, kewajiban zakatnya ditarik, plus sebagai takzir. Apa takzir itu? Hukuman tambahan. Apa hukuman tambahannya? Bi akhdhi syatri malihi, dengan diambil setengah dari hartanya. Wa huwa qaulu Syafi'i fil qadim.
Dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i di Qaul Qadim. Dinukil Imam An-Nawawi di Majmu' Syarh Muhadzab, Rawdatul Talibin Imam An-Nawawi juga. Tuh, di Qaul Qadim Imam Asy-Syafi'i. Wa huwa qaulul Hanabilah. Ini juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal di salah satu riwayatnya. Nah, yang dinukil Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di kitab Al-Mughni, dan di Insaf Al-Mardawi. Wa biqala Al-Auza'i wa Ishaq ibn Ruhawai. Ya. Ini juga pendapatnya Imam Auza'i, Ishaq ibn Ruhawai, sebagai dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim. Wa qala bi dhahiril hadithi ay inna akhiduha wa syatra malihi Al-Auza'i wal Imam Ahmad wa Ishaq ibn Ruhawai ala ma fassala anhum. Wallahu ta'ala alam. Seperti itu. Wa Ibnu Utsaimin, kalangan mutakhir Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. As-sahih annahu yu'azzaru bima warada fi hadits Bahz ibn Hakim yang sedang kita kaji. Kata beliau, yang dianggap beliau kuat ada apa? Orang yang menahan diri dari kewajiban zakat diberi hukuman. Selain kewajiban zakatnya juga diberikan hukuman sebagaimana di hadis Bahz bin Hakim ini, yaitu setengah dari hartanya ditarik oleh siapa? Pemimpin. Wala syakka anna asy-syar'a idza ayyana naw'an minal uqubati, apabila syariat telah menetapkan jenis hukuman walau bi'tizaz fahiya khairun mimma yufriduhu as-sultan, maka itu dianggap lebih baik. Fana'khudhuha wa syatra malihi, maka kita ambil dan setengah daripada hartanya. Wa syatrul mal ay nisfahu, setengah. Walakin hal huwa syatru malihi umuma, apakah dari ditinjau dilihat dari sisi keumuman harta? Aw syatru malihi alladhi mana'a minhu zakah, atau berkenaan dengan zakat itu sendiri. Dia kewajiban zakatnya dalam zakat apa sih? Zakatus saimah umpamanya zakat ternak, peternakan. Berarti dihitungnya keseluruhan dari zakat apa? Dari hewan ternak yang ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Bisa dipahami nggak? Jadi bentuk takzir hukuman sebagai bentuk hukuman tambahan itu diambil setengahnya itu, apakah dari harta keseluruhan? Jelas? Jika demikian berarti apa? Selain dia ada kewajiban zakat, umpamanya dia punya hewan ternak, peliharaan, unta banyak umpamanya, ya, maka diambil di situ, plus dihitung dari apa? Seluruh harta yang dia miliki. Pendapat pertama. Pendapat kedua, dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah apa? Setengah dari harta yang ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, yaitu apa? Saimah tadi, peternakan. Tuh. Nah, subhanallah ya. Nah, ini hadis yang kita kaji. Ini masalah yang kedua. Apa masalah yang pertama tadi? Hah? Hukuman di mana? Di dunia apa? Manu zakat alladzi tahta qabdatil imam, yaitu pelaku atau orang yang menahan zakat di area kekuasaan siapa? Imam. Yang kedua, hal yu'aqabu manu zakat bi akhdhi ziyadati, apakah diberikan hukuman tambahan takzir? Nah, yang ketiga, manu zakat alladzi laisa fi qabdatil imam. Muzaki yang semestinya wajib untuk mengeluarkan zakat berada di luar area kekuasaan amir, imam. Manu zakatil ladina laisu fi qabdatil imami yuqataruna hatta yu'adduha, maka diperangi. Maka apa? Diperangi. Karena kan sudah jelas di luar apa? Di luar area kekuasaan dari amir. Berarti
daerah tersebut apa? Yuqatalu, diperangi. Subhanallah. Jadi nyambung antara satu hukum dengan hukum yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Taubah ayat 5, fa in tabu, apabila mereka bertaubat, wa aqamus, menunaikan salat, wa atuz zakata, dan menyerahkan zakat, fa khallu sabil, terlepas jalan mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wajhud dalalah, sisi pendalilannya, annal ayata dallat ala tarki qitalihim. Sisi pendalilan dari ayat, ya, menunjukkan ayat ini meninggalkan tarki qitalihim wa takhalliyati sabilihim. Jadi membiarkan jalan mereka, pilihan mereka. Bi thalathati syurut, dengan 3 ketetapan atau syarat. Ad-dukhulu fil Islam, masuk Islam, menunaikan salat, membayar zakat. Wa illa jaza qitalu, diperbolehkan untuk diperangi, untuk memerangi mereka. Nah, ini ada tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tuh. Adapun dalil dari sunnah, hadis Abu Hurairah. Lamma tuwfiyan Nabi, ketika Nabi SAW wafat, wastukhlifa Abu Bakr, kemudian diangkatlah Abu Bakar sebagai khalifah. Wa kafara man kafara minal Arab, sebagian Arab kafir, murtad. Wa qala Umar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kaifa tuqatilun nas, bagaimana engkau merangi manusia? Wa qad qala Rasulullah, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah asama minni ma lahu wa nafsuhu illa bihaqqi. Sedangkan mereka telah berucap la ilaha illallah, sedangkan siapa yang berucap la ilaha illallah terpelihara dari harta. Qala Abu Bakar, kata Abu Bakar, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah, demi Allah pasti aku akan perang siapa yang membeda-bedakan, memisah-misahkan antara kewajiban salat dan kewajiban zakat. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Fa inna zakata haqqul mal, karena zakat adalah hak harta. Wallahi law man ana. Qala Umar, pada akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu an qad sarha Allah sadra Abu Bakr. Demi Allah, tidaklah aku melihat kecuali Allah telah membuka, melapangkan dada siapa? Abu Bakar As-Siddiq lil qitali, untuk perang, untuk memeranginya. Farabtu annahu al-haqq, dan aku betul-betul mengetahui bahwa itu adalah hak, itu yang benar. Kata siapa ini? Ditakrir oleh siapa? Umar bin Khattab. Atas perbuatan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Salisan, yang ketiga, ijma'nya adalah ijma', kesepakatan. Para sahabat sepakat ala qitali mani zakah hatta yu'adduha, kewajiban untuk menyerahkan zakat sampai mereka melakukan. Ibnu Battah menukil ijma', Ibnu Abdul Bar, Ibnu Qudamah, Imam Nawawi. Ya. Farawa Abu Bakr radhiyallahu anhu qital al-jami' wa wafaqu ali dzalika jami' as-sahabah. Ala dzalika seluruh sahabat sepakat. Ya, seluruh sahabat sepakat atas ini ijtihadnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Umar bin Khattab. Wallahu taala a'lam. Kita simpulkan ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di uqubatu mani zakah, hukuman siapa yang ini menahan dari kewajiban zakat di akhirat apa? Nah, apa sisanya? Nah, terus dari ayat apa? Dari hadis apa? Kalau harta yang ditimbun itu tidak diserahkan haknya, hak Allah Subhanahu wa taala berupa zakat apa? Akan mestilah diberikan perumpamaan seperti apa? Nah, akan melilit dia. Alhamdulillah. Kemudian hukuman di dunia ada 3 masalah. Masalah pertama, orang yang menahan dari kewajiban zakat berada di area wewenang atau kekuasaan amir. Bagaimana konsekuensinya? Ditarik secara paksa. Ditarik secara paksa. Oleh siapa? 5. Ya, qahran. Yang kedua, pendapat yang kedua, apakah ada hukuman lain
atau tidak? Nah, sebagian berpendapat apa? Tidak ada hukuman, berarti mengikuti yang pertama. Ya, jadi yang ditarik paksa itu adalah apa? Hanya kewajiban zakat saja. Sedangkan pendapat yang kedua, ditarik paksa plus setengah dari harta yang dia miliki. Akhirnya berkenaan dengan harta yang wajib untuk dizakati. Setengah dari harta yang wajib untuk dizakati. Sebagai bentuk apa istilahnya? Ta'zir. Hukum. Masalah yang ketiga, orang yang menolak zakat di luar area kekuasaan, maka apa? Diperangi. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq memerangi mani'uz zakat. Maafum ya? Nah, ini ketentuan syariat dalam zakat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, saya tidak masuk di syarahnya hadis ini. Mudah-mudahan tadi secara umum bisa dipahami. Nah. Ini masuk ke tabungan. Tadi sedikit sebenarnya disinggung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bersama keluarga selalu dalam rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian pula untuk semua. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya membuka tabungan haji di bank syariah, di mana ketika menabung situ uangnya tidak bisa diambil? Ya Allah taala alam. Untuk ini nanti bisa ditanyakan kepada para asatidzah yang lainnya. Khawatir, takut keliru. Ya, barangkali itu saja yang bisa kita sama-sama kaji di pagi ini. Semoga yang sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan kita dan menambah motivasi serta ketakwaan kita pada Allah Rabbul Alamin. Yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu minallah, karena mutlak kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan dan kealfaan, khilafan tentu dari pribadi, wa minasyaitan, tentu dari syaitan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.